Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Perenungan Agape Caurus Ministry buat hari ini dengan tema menjadi bejana yang kudus. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kita dibaptis, di saat kita ditenggelamkan di dalam air, artinya kita mati dan kita bangkit kembali bersama Tuhan Yesus. Maka dari itu, tubuh kita menjadi kudus dan tahir, menjadi bejana yang kudus, saudara. Bagaimana menjadi rumah atau Roh Kudus, rumah kemuliaan Allah, saudara? Yaitu Tuhan adalah pemiliknya, saudara. Jadi di saat kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan Yesus yang menjadi pemiliknya 100%, saudara. Bahkan firman Tuhan di Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berapa minggu yang lalu saya pernah ke toko parfum, saudara. Dan saat itu saya melihat ada anak muda, dia membawa botol parfum. Dan saat itu dia mau diisi parfumnya. Lalu pegawainya itu mengambil botolnya, dia katakan saya bersihkan dahulu ya. Dia lalu botol itu dibuka, lalu diisi alkohol, lalu dikocok-kocok-kocok, dibuang, lalu diisi lagi, dikocok-kocok, langsung dibuang. Setelah itu baru diisi dengan parfum yang diinginkan. Lalu saya bertanya, Mbak, kenapa botol itu dikocok dulu, dibersihkan dulu? Lalu dia katakan, ya Pak, karena botol yang pertama isinya beda dengan parfum yang akan diisikan. Nanti kalau tidak dibersihkan, maka baunya menjadi tidak enak. Jadi tidak harum, saudara. Baunya jadi nggak jelas baunya seperti apa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu pula dengan kehidupan kita, saudara. Kalau kita sudah dibersihkan oleh Tuhan Yesus, kita dikuduskan menjadi bejana yang kudus, maka kita selanjutnya kita harus menjaga tubuh kita. Karena firman Tuhan katakan tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kalau yang dulunya kehidupan kita pemarah, yang gampang emosi, yang gampang tersinggung, kita harus buang itu semua. Dengan cara seperti apa? Kita minta Roh Kudus untuk minta kekuatan agar kita dimampukan untuk menjadi tubuh kita kudus selalu, saudara. Jadi di saat kita mungkin nanti mau marah atau mau emosi, nanti Roh Kudus akan ingatkan, jangan lakukan itu. Maka dari itu, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan tubuh kita menjadi bait Roh Kudus. Yuk, kita menjaganya agar hati kita
dipenuhi dengan pujian penyembahan buat Allah. Agar di saat kita menyembah, semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Bahkan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Allah, saudara. Karena apa? Karena hati kita kudus. Di saat kita kudus, penyembahan kita akan naik menyenangkan hati Bapa di sorga, saudara. Tetapi di saat hati kita kotor, tidak bersih, tidak kudus, jangan berharap penyembahan kita akan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Bahkan mungkin akan terjadi menjadi bau yang busuk yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan, kita berikan bukan yang terbaik, saudara. Karena hati kita kotor, hati kita dipenuhi dengan amarah, dengan emosi. Maka dari itu, di saat kita mau berdoa, mau memuji menyembah Tuhan, mau membaca firman Tuhan, awali dengan doa terlebih dahulu. Doa apa? Minta ampun. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Kalau mungkin sepanjang hari ini aku ada kesalahan yang dibuat sengaja maupun tidak sengaja. Kuduskan, tahirkan tubuh, jiwa, rohku, bahkan mulutku, mungkin ada perkataan yang tidak berkenan di hatimu Tuhan. Agar aku dikuduskan, ditahirkan. Saat itu, saudara, kita baru melakukan, kita mau berdoa, kita mau memuji menyembah Tuhan. Maka setiap doa-doa kita, bahkan pujian penyembahan kita menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Yuk kita belajar, kita lakukan, biar semuanya tubuh kita yang sudah Tuhan jadikan menjadi bejana yang kudus, agar terus kita menjaganya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.